Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Andini Komariani. Aku Dini Septiani. Aku Ida Husnaini. Dalam mata kuliah Statistik Inferensial, di sini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang materi validitas instrumen penelitian. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen sah atau valid untuk mengukur suatu variabel. Misalnya pada kuesioner, angket atau kuesioner dinyatakan valid jika variabel yang akan diukur dapat dianggap melalui angket tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dapat diukur secara tepat oleh instrumen tersebut. Validitas dalam instrumen penelitian menunjukkan derajat ketepatan instrumen sebagai alat ukur terhadap isi atau apa yang diukur. Validitas tes dibagi dalam 3 kelompok utama, yaitu yang pertama ada validitas isi, yang kedua validitas hubungan kriteria, dan yang ketiga validitas konstruk. Apa sih validitas isi itu? Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi dari suatu perangkat instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka validitas isi adalah kesesuaian soal-soal atau materi dalam ujian dengan apa yang telah dipelajari siswa. Yang kedua, validitas kriteria dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Sebagai contoh misalnya, untuk mendapatkan validitas hubungan kriteria, skor dalam suatu instrumen tes yang dikembangkan untuk penyeleksian pelamar pekerjaan harus dihubungkan dengan kriteria keefektifan kinerja. Yang ketiga, ada validitas konstruk, adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Beberapa contoh yang umum dari konstruk adalah kedisiplinan, kecemasan, kecerdasan, motivasi, kemampuan berargumen, kemampuan berpikir kritis, kreatif, bakat dalam berbagai bidang, kemampuan membaca, dan lain-lainnya. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang uji validitas. Kami ambil contoh dalam butir soal dengan menggunakan teknik person product moment correlation. Butir soal dikatakan valid bila koefisien korelasi product moment atau R itu lebih besar daripada R tabel. Nanti kami lampirkan R tabelnya, di mana alfa sama dengan N-2. Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas dengan teknik korelasi product moment yaitu Rx sama dengan N dikali sigma X dikali sigma Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, di mana N adalah jumlah sampel, X sama dengan skor variabel atau jawaban subjek penelitian, dan Y skor total dari variabel untuk subjek penelitian ke N. Contoh, berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 6 butir soal, dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah validitas ke-6 butir soal tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05. Di sini kita udah dapet jawabannya untuk skor siswa pada tes kreativitas ya. Langsung aja kita lakukan uji validitas pada butir 1. Ini kita hitung hanya butir 1 aja ya. Kita contohkan. Langkah-langkah menjawabnya, yang pertama menjumlahkan skor jawaban siswa. 20 ini dari mana? Ini kita jumlahkan dari skor jawaban siswa. Siswa yang pertama 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 20. Kita jumlahkan semuanya.
sampai dengan siswa ke-10. Yang kedua, uji validitas setiap butir soal. Pada tahap ini, melakukan uji validitas butir soal dengan cara skor jawaban setiap butir soal diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Y. Kemudian yang ketiga, menentukan R-tabel. R-tabelnya nanti kita tunjukkan, di mana N sama dengan 10, yaitu jumlah siswanya, alfa sama dengan 5% atau 0,05. Yang tadi sudah dilampirkan pada soal ya. Sehingga nilai R adalah 0,05, 10 dikurang 2 sama dengan R sama dengan 0,05,8. 8 ini dari 10 dikurang 2 ya. Maka didapat pada R tabel product moment itu 0,07. Kemudian kita hitung nilai R-nya, menghitung nilai R hitung ya. Di sini kita hitung X. X ini dari mana? X ini dari butir soal yang pertama, nilai butir soal yang pertama. 2, 3, 4, 5, 2, 2, 1, 4, 5, 4. Ini X-nya dari sini, kemudian Y-nya itu dari mana? Y dari jumlah skor siswa. Ini ya, 20, 23, 22, 28, 21, 15, 16, 13, 31, dan 21. Kemudian yang kita hitung adalah X kuadrat, Y kuadrat dengan XY. Ini dari yang pertama X kuadrat ya. X kuadrat itu dari nilai X dikuadratkan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitupun dengan seterusnya sampai ke siswa ke-10. Kemudian Y kuadrat pun sama, nilai Y dikuadratkan, 20 dikali 20 hasilnya 400. Semuanya sama, dihitung sampai dengan siswa ke-10. Untuk nilai XY yaitu X dikali Y. Di sini 20 dikali 2, 20 dikali 2 ya, pada siswa pertama hasilnya 40. Kemudian pada siswa kedua 3 dikali 23 hasilnya 69, begitu dihitung sampai dengan siswa ke-10. Lalu kita jumlahkan semuanya, sigma X, ini sigma X 32, sigma Y didapat 210, sigma X kuadrat didapat 120, sigma Y kuadrat didapat 4690, dan sigma XY didapat 716. Kemudian kita input pada rumus yang tadi di atas, yang sudah kami infokan di atas, rumusnya ini. Kemudian didapat 10 dikali 716 min 210 dikali 32 per akar 1200 min 1024 dikali 46.900 min 44.100 sama dengan 7.160 min 6.720 per akar 176 dikali 2.800 sama dengan 440 per akar 492.800 sama dengan 440 per 701,997 sama dengan 0,627. Jadi kita dapat di sini R hitung 0,627. Kemudian langkah terakhirnya kita membuat keputusan, maka di sini didapat R hitung lebih kecil daripada R tabel. R tabelnya tadi 0,707 ya. Kita dapat R hitung 0,627. Yang mana lebih kecil daripada R tabel.
sehingga butir soal 1 ini dinyatakan tidak valid dan tidak dapat dijadikan untuk penelitian. Untuk selanjutnya, butir 2 dan butir 3 sampai butir 6 caranya sama, seperti itu. Halo teman-teman, di sini kita akan melakukan uji validitas menggunakan aplikasi IBM SPSS. Di sini kita menggunakan file dari butir pertama sampai butir ke-6. Untuk filenya sudah kita siapkan, tinggal kita masukkan aja. Yang pertama, klik file, import data, klik Excel, lalu cari data yang dibutuhkan. Klik open. Oke. Setelah semua data sudah masuk ke aplikasi, akan muncul otomatis seperti di layar. Kita ganti namanya menjadi B1 sampai B6, lalu untuk yang V7 kita ganti menjadi total. Setelah selesai, langsung aja kita analis, lalu klik correlate, bivariate, pindahkan B1 sampai total ke dalam kolom variabel. Untuk correlation coefficient, kita pilih percent, lalu kita klik OK. Langsung muncul table correlation. Jadi kita akan scroll ke bawah. Lalu di sini kita akan membaca tabel R dengan melihat pada probabilitas tertentu, di mana yang biasanya digunakan adalah nilai 0,05. Selanjutnya menentukan nilai DF atau derajat kebebasan dengan rumus DF sama dengan N, di mana besarnya sampel dikurang 2. Jika sampelnya sejumlah 10, maka DF sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 48. Dilihat dari tabel di samping, nilai N8 dengan level of significance 5% sama dengan 0,70. Pada output SPSS dapat dilihat nilai korelasi item dengan skor total. Jika nilainya lebih dari 0,707 di R table, maka butir tersebut valid. Dari output SPSS tersebut diketahui bahwa butir yang valid adalah butir pertama, di mana 0,627 tidak valid, 0,068 juga tidak valid, butir ketiga 0,858 valid, butir keempat 0,677 tidak valid, 0,677 butir kelima tidak valid, dan 0,082 butir ke-6 tidak valid. Oke, itu dia penjelasan dari kami tentang uji validitas dengan contoh soalnya. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Terima kasih.